Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita masih berada di hari ini, masih bersama-sama. Dan kita saat ini berada di pukul 16 lebih 2 menit ya, bersama dengan saya Ruby Arianti dalam ngobrol santai Ramadan. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita juga live langsung melalui channel YouTube Ras FM Makassar. Anda bisa nonton secara live di sana ataupun juga mendengarkan kami melalui 99,6 Rasa FM. Tema kita pada sore hari ini yaitu tetap menebar kebaikan ya karena tamu saya pada sore hari ini juga menjadi salah satu tamu ya, tamu kehormatan saya juga ya karena saya sedikit melobi-lobi bisa meluangkan waktunya. Beliau juga punya waktu yang cukup sibuk di luar sana ya dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Anas HM Yunus. Assalamualaikum Pak Haji Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Sebenarnya biasa. jadwalnya kemarin Pak Haji ya, tapi Iya, karena betul. sibuk jadinya kita pindah di hari ini. Iya, Ya, Pak Haji, kita ini ngobrol santai soal Ramadan. Nah, selama Ramadan ini mungkin Pak Haji bisa cerita terlebih dahulu. Mengingat masa-masa kecil, Ramadan seperti apa melewati bersama keluarga, bersama saudara-saudara. Kan sekarang sudah agak berbeda iya, suasananya. Kalau waktu masih kecil pasti ada suasana Ramadan yang ya seperti apalah begitu Pak Haji. iya, Silahkan. betul. Jadi setiap bulan Ramadan itu sangat apa namanya betul-betul teringat Mhm. karena waktu saya itu di kampung, kalau bulan Ramadan itu pasti sudah menjadi programnya itu orang tua Ya. melaksanakan namanya buka puasa. Mhm, mhm. Ya, jadi paling lambat itu pertengahan daripada bulan Ramadan itu pasti dia melaksanakan acara buka puasa secara besar-besaran. Bisa dikatakan satu kampung lah kita undang datang ke Oh. rumah untuk Mhm, mhm. melaksanakan Iya. namanya itu buka puasa. Itu yang sangat-sangat ya saya undang. Iya. Dan kemudian kita datang memanggil kepada Memanggil masyarakat. orang-orang, masyarakat, Ya, iya. dari rumah ke rumah. Jadi dari Mmm, rumah ke rumah kita panggil iya, untuk datang buka puasa. mhm. Dan sesudah itu, ini orang tua saya memang, menyiapkan namanya, gula pasir. Oh, iya Jadi iya iya. setiap orang datang, Mhm, terutama dari pihak ibu-ibunya itu, iya. saya lihat diberikan, apa namanya itu, satu bungkus gula. Mhm, mhm. Ya, dalam satu bungkus itu dalam 1 liter, Iya, ya. mhm. Ya, diberikan 1 liter itu dulu tuh sudah banyak Pak Haji ya? sangat lumayan. Mhm, Ya, diberikan mhm, itu saya lihat, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1, ada yang 3. mhm. Tergantung saya lihat, nggak tahu orang tua menilainya gimana. Iya, mhm. Itu tiap tahun bisa dikatakan, sejak saya itu kecil sampai setelah saya, naik di Makassar, Iya, itu juga pasti juga saya agendakan tiap tahun, saya mhm, naik di Makassar untuk namanya sekolah ya, iya, kuliah. Saya naik di Makassar itu tanggal, 1 bulan 1 tahun 1900 tahun 77. iya. Nah, Itu jadi tradisi? itu tradisi tiap tahun juga saya itu turun ke kampung Mmm. untuk apa namanya, eee, mengikuti pelaksanaan Mmm. acara buka puasa di kampung. Hmm, Ya, jadi setiap, Ramadan kan ini dalam setahun kan cuma 1 kali Pak Haji, pasti ya, ditunggu-tunggu setiap Ramadan ke rumah keluarga Pak Haji, ya, Pak Haji Yunus ya. ya. Nah kalau boleh tahu ini Pak Haji, kampungnya di mana Pak Haji Yunus? Di Bone namanya. Oh di Ada Bone. namanya Desa Uloe, Oh Desa Udoe. Kecamatan Dok Bocoy, Kabupaten Bone, yang jurusan ke Kota Singkang. Oh di Iya, sana ya. iya. Nah itu, tradisi itu apakah masih berjalan sampai sekarang Pak Haji? Setelah orang tua tidak ada barangkali? Setelah meninggalnya orang tua itu kalau saya Iya, tidak salah, ya kurang lebih mungkin hanya ada kurang lebih 5 tahun saja mhm, dipertahankan. iya, Karena waktu itu saya masih bisa juga monitor, saya masih bisa turun ke mhm, kampung. Ada saya punya ipar untuk melaksanakan, tapi setelah sesudah itu saya lihat tidak ada lagi. Tapi masih tradisinya ada, hilang ya? tapi masih ada tradisinya sampai sekarang dia masih laksanakan itu pertama istilahnya 10 syura, ya, Oh, ya ya ya. Asyura. Asyura, Jadi ya betul. Asyura, itu Itu juga, udah kolak kalau tidak salah Pak Ji ya? Kolak ya. 7 rupa kalau tidak salah, bukan ya? Kalau saya punya orang tua saya Mhm, lihat tidak, dia mmm, memang, makan besar orang seperti buka puasa. iya iya iya. Jadi begitu pulang dari masjid sholat maghrib, Mhm, ya diundang ke rumah iya. untuk makan. Jadi itu ada 2 yang tidak pernah apa, terlupakan itu, Mhm, Alfa, buka puasa pada saat bulan suci Ramadan, iya. mengundang secara besar-besaran, dan kemudian 10 Asyura. Itu juga kita undang orang makan malam di rumah. Begitu. Iya. Itu berapa hari Pak Haji?
Pada saat 10 Asyura. Oh, Jadi itu sudah menjadi tradisi, 10 Asyura itu dia laksanakan itu untuk hanya sehari saja Pak Haji ya? ya hanya pada saat itu namanya 10 Asyura. Begitu. Iya, Asyura, makan malam itu. Ya, Ya, nah Pak Haji, kalau di tradisi keluarga kan dulu di daerah di kampung kan gitu biasanya kalau bulan Ramadan anak-anak itu patuh Pak Haji ya, menjalankan ibadah puasa. betul. Nah, apakah Pak Haji merasakan itu didikan dari orang tua sampai dibawa ke anak-anak cucu bahwa Ya, menahan lapar dan haus gitu. iya, Kadang-kadang ada istilah orang buka puasa setengah. sembunyi-sembunyi atau puasa setengah gitu Iya, Pak Haji. Ya, bagaimana itu Pak Haji? iya. Jadi orang tua saya kan memang cuma saya 2 orang bersaudara. Ya. Saya sendiri tidak pernah ingat bahwa ada namanya puasa setengah. Saya memang langsung puasa 1 hari. Wah. Jadi memang orang tua saya sangat apa namanya, kalau masalah keagamaan tidak diragukan lagi untuk mendidik anak-anaknya. Nah, coba pikir saya ini pada saat itu SMP saja saya sudah bisa memimpin namanya melaksanakan memimpin sholat tarawih di kampung. Oh. Ya, jadi pada saat ini baru saya ini SMP sudah bisa saya memimpin. Jadi kalau saya ke Jadi kampungnya imam Pak Haji ya? sudah imam tarwi. Hmm. Ya imam tarwi. Jadi kalau saya ke kampungnya juga nenek saya karena bersebelahan ada namanya Desa Uloy bersebelahan dengan Desa Tawaroe. Iya. Kalau saya ke sana itu pasti saya jadi imam tarwi. Oh, Iya. berarti sudah Ini sejak sudah SMP. dikenal ya, sudah Iya, yang iya sudah dikenal mm, karena begitulah didikan orang tua karena mm, pada saat waktu saya di kampus sekolah kecil, pagi itu kan namanya kita sekolah SD, iya. sore itu sekolah ibtidaiyah, Oh, sekolah oh, madrasah ya. begitu juga Mhm. setelah SMP sekolah pagi, kemudian sanawiyah pada sekolah sore pada sore Hmm. hari. Hmm. Ya, jadi memang kental sekali kalau masalah keagamaan ya. Iya, 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 Untuk iya. saya pribadi ini dan Heeh. keluarga gitu. Berarti dari kecil Pak Haji didikannya sudah mulai apa ya? Sudah mulai di apa ya? Dihantam dengan apa didikan agama yang Iya, memang betul-betul kulturnya sudah terasa sampai iya betul. dibawa ke saat Artinya ini gitu. bimbingan agamanya Mm-mm. jauh lebih kental lah begitu. Iya Iya, betul. Nah kalau anak-anak sendiri Pak Haji kan sekarang sudah ada cucu nih. betul. Nah pasti didikan dari anak mendidik anak sampai cucu itu kan agak berbeda Pak Haji. Inilah Orang betul-betul. lebih sayang cucu bagaimana ya? Inilah betul-betul. Heeh. Kalau saya bandingkan dengan waktu didikan saya orang tua ya, Iya, pada saya ini cuma 2 bersaudara, iya, satu laki satu perempuan. iya, iya. Luar biasa itu orang tua memang tidak mengenal. Kalau masalah agama tidak ada ampun, apalagi Hmm. masalah sholat. Iya betul Iya, betul betul. iya. Saya sebenarnya ini jangankan kalau tidak sholat di masjid misalnya, Iya. saya itu harus disuruh sholat di apa di itu. Malah itu orang tua saya duduk, bukan dia saya sholat. Hmm. Kalau salah-salah itu disuruh ulang. Disuruh ulang. Iya, kalau tumakninah Iya. istilahnya ya Main-main disuruh ulang. prakteknya tidak Disuruh. sesuai. Saya itu masih soalnya itulah kalau masalah kecil-kecil ya. Iya betul. Saya ingat ini betul begitu artinya didikan orang tua dulu Iya ya. iya. Ya, jadi dibanding sekarang ini anak-anak ya. Jadi anak saya sendiri ya tetap juga kita masalah keagamaan tapi beda Hmm. dengan caranya dengan dulu itu sangat beda Hmm. ya. Kalau kita suruh ya kalau saya dulu memang harus sholat di masjid. Ya ya. Kewajiban. Kewajiban sholat di Hmm. masjid begitu bersama-sama. Jadi orang tua saya itu siapapun tamunya, seandainya pernah ada tamunya seorang pejabat besar, Iya. begitu aman masjid, pasti dia tinggalkan. Hmm. Harus dia ke masjid sholat. Nah, seperti itu. Iya, seperti Berarti itu. memang sampai hari ini kalau lihat perjalanan sampai proses perjalanan karir pun itu Iya, juga karena doa orang tua Pak iya. Haji ya dan Saya juga kira itulah. apa ya menurut dengan apa yang dikatakan oleh orang tua sampai saat ini. Iya, Iya. betul-betul kita Dan menurut itu itu. ya dan itu karena didikan agama yang Iya, ternyata dibanderol dengan didikan iya. agama. Jadi yang melekat itu agama, pendidik Agama, agama. betul. Iya, Iya. Nah, Pak Haji, saya dengar karir Pak Haji ini begitu banyak ya, iya, ya sangat begitu luar biasa. banyak begitu banyak melewati mengisi posisi-posisi yang apa ya, yang cukup krusial menurut saya. Iya, Termasuk saya dengar juga Pak Haji baru-baru ini dilantik jadi ketua DMI, iya, ya juga sekretaris MUI, bendahara MUI Makassar dan iya, juga menjadi anggota dewan dan beberapa tempat-tempat lain iya, yang saya tahu Pak Haji berada iya, di sana. Nah, ini bagaimana sebenarnya Pak Haji membagi waktu apalagi di bulan Ramadan ini Pak iya. Haji? Jadi kita dulu cashback sedikit ke Iya, belakang betul, ya. betul. Jadi sebenarnya saya ini memang sudah ditakdirkanlah banyak organisasi. Berarti sudah Ya, sudah sudah lama sudah berorganisasi. lama. Jadi dulu itu
ada namanya juga koperasi. Ya, Itu bisa dikatakan koperasi Mablu Sibata yang paling tertua, mungkin koperasi yang ada juga di Kota ya Makassar. si Batang kayaknya pernah dengar Koperasi namanya. Mablu Iya, Sibatan itu yang simpan iya pinjam. simpan pinjam. Saya lama juga di situ menjadi Oh, pengurus sampai mhm, badan pengawas. mhm, Kemudian saya mendirikan namanya juga Koperasi Ikatan Perseroan Haji. iya, Iya. Jadi setelah saya juga menjadi pengurus namanya IFI, Ikatan mhm, Perseroan Haji, kemudian sampai menjadi ketua iya, Ikatan Perseroan Haji kurang lebih hampir 10 tahun ya. mmm, Ya, ketua Ikatan Perseroan Haji, kemudian saya dirikan namanya IFHI, mhm, Ikatan Perseroan Haji. Jadi seluruh itu perlengkapan perlengkapan haji, mhm, ya baik bajunya secara seragam. Jadi kalau Kota Makassar itu sudah pasti, kalau batik itu kan mhm, kita dulu batik, iya itu seragam, pasti seragam dari Kota Makassar. mhm, Kemudian ada beberapa kita sediakan daripada jemaah haji kita Kota iya, Makassar ya. mhm, Itu cukup lama juga itu. mhm, Sampai-sampai kami ini selaku ketua koperasi haji juga ada semacam ya ada rekomendasi untuk kita menjadi petugas haji. iya. Jadi alhamdulillah saya ini 5 kali menjadi juga petugas haji. Baik dia sebagai ketua kloter Heeh, maupun sebagai ikatan apa namanya pembimbing. pembimbing, Ya, mmm, PHI. mhm, iya iya iya, Ya, jadi PHI ya, ada namanya pembimbing ketua haji, ketua kloter, iya, ada namanya pembimbing mhm mhm, ibadah haji. iya. Kemudian saya juga pernah menjadi ketua LPM. Oh, oke oke Jadi oke. ya, jadi LPM itu setelah sesudah LKMD. Oh iya, Ah, jadi ibaratkan turunannya Pak Haji itu ya? ya, Heeh, jadi ibaratkan itu DPR-nya lah, iya, eee, lembaga pemberdayaan masyarakat, masyarakat, iya. DPR-nya lah, kelurahan-kelurahan. Mhm mhm mhm, Ya, setelah sudah itu terpilih lagi menjadi ketua forum mhm, LPM di tingkat kecamatan, iya, dan kemudian saya juga terpilih menjadi ketua asosiasi mhm, lembaga pemberdayaan eh, masyarakat tingkat masyarakat tingkat, Kota Makassar. Sama-sama almarhum Pak Anas Kenda iya itu merupakan wakil saya dulu dengan mhm, Pak Muin Famal. iya Ya sekarang beliau sudah guru besar, iya. profesor. Wah, banyak sekali karir yang dilewati Ya, Pak, ini flashback kalau lihat ah, ya beberapa yang disebutkan ya ya, saya sempat dengar, saya sempat kenal ya, ya, dan sampai hari ini Pak Haji masih konsisten ya, mengurus ya, berurusan dengan ya. urusan-urusan Juga masyarakat. di olahraga. Oh iya, dia tadi olahraga. Nah, kenapa itu tertarik Pak Haji? Artinya begini, Iya. saya nggak tahu karena saya dulu itu paling rajin namanya mandi-mandi. Oh, Jadi hampir dulu itu tiap hari, iya, apalagi namanya Sabtu Minggu itu pasti saya ke laut mhm mandi-mandi. mhm, Setelah ketemu di situ beberapa pengurus-pengurus peran, iya? dia ajak saya menjadi juga pengurus PRSI. Oh, Sampai-sampai saya didaulat menjadi ketua ketua, PRSI. Sampai sekarang 4 periode saya menjadi ketua Persatuan Renang seluruh Indonesia. belum Belum tergantikan. tergantikan. Yang baru-baru mendapat medali emas yang paling banyak seluruh cabur yang Cabur. ada Kota Kasar ya. Oh, aduh, 25 medali emas. Jadi bonus yang diterima itu kurang lebih 1.370.000.000. itu Bonus, bonus, bonusnya karena ini. medali yang didapatkan Ya, begitu banyak. ya. Mhm, Begitu juga pencak silat. iya iya iya. Sampai sekarang juga saya ketuanya. Wah, baru tahu saya nih kalau Pak IPSI, Haji heeh IPSI. heeh heeh, Cukup lama juga, kurang mhm, lebih 20 tahun saya ini. sampai hari ini Pak Haji? Iya, sampai sekarang ini saya masih Belum ketuanya IPSI. tergantikan? Belum tergantikan saya ini Kenapa IPSI. itu Pak Haji? Belum adakah orang yang mau Artinya maju untuk begini, menggantikan setelah atau saya kan memang punya perhatian begitu. oh, iya iya, itu Iya. mungkin yang tidak dimiliki semua Jadi orang. selain daripada itu kan juga orang bilang Pak Yunus ini memang pernah masuk di perguruan dulu. Iya, dulu kan namanya masih anunya Pak anu itu dulu Iya, namanya ini kan Nusantara. Saya mhm dari mhm, KPS Nusantara. iya Ya, itu iya, perguruan Nusantara yang saya pimpin dulu kurang lebih juga 20 tahun KPS mhm Nusantara mhm, seluruh Sulawesi Selatan. iya, Jadi ketua pencak silat KPS Nusantara Sulawesi Selatan. mhm mhm, Ya, baru pernah saya digantikan oleh Ibu Dewi. iya, Ibu Dewi Yassin Mas Limpo. Limpo, iya. Kemudian sesudah itu kembali lagi kepada saya. Oh, bola dilempar kembali lagi ke Pak Kembali Haji, heeh. kemudian dulu saya pernah juga namanya Black Panther pertama. Iya, Black Panther, iya. Itu Ambo Jetta ya. Iya, Ambo Jetta. mhm, Ah, mmm, jadi itulah kalau di olahraga. Setelah itu saya juga di KONI. KONI Makassar, Ya sudah masuk 5 periode mungkin ini. 5 periode. 5 periode. Selama memimpin itu berapa periode Pak Haji? Ini kan 4 tahun. Oh 4 tahun? Ya, Mhm jadi mhm, sementara sekarang ini alhamdulillah saya wakil ketua umum. ketua umum. Ya karena ada kan aturan dulu. Iya iya, Jadi anggota DPRD itu mhm,
pajak publik itu nggak boleh menjadi pengurus KONI. KONI, ya. Jadi pada saat itu setelah tidak boleh, saya hanya menjadi lagi ketua badan audit internalnya KONI. Oh, Tapi setelah sekarang ini sudah ada undang-undang, bisa. sudah diperlonggar, Mhm. menjadi saya lagi namanya wakil ketua umum KONI Kota Makassar yang Hmm. kelima kalinya ini. Waduh, Ah, saya salut ini Pak Aji. Saya mau kasih tepuk tangan karena banyak ya, sekali lain di eh, Basnas. ya. Saya di Basnas juga kurang lebih 15 tahun. Jadi sebelum DMI ke Basnas juga Pak Haji ya? Ini kan di belakang kalau itu. Iya, iya, heeh. Itu Basnas dulu ini saya kurang lebih ya 15 tahun, 16 tahun. Di situ saya juga sebagai bendahara umum. Sampai sekarang itu kan Iya, yang dipakai seperti itu mobil-mobil iya, ambulans itu, ambulans. alhamdulillah masih saya yang beli itu. Oh, Ya, iya, selaku iya. bendahara umum. Mhm, Program-program seluruh kelurahan kita kasih kursi 100, iya. kemudian kita buatkan tenda. Mhm. Sampai sekarang kan program-program itu. Masih Jadi berjalan. waktunya saya itu seluruh kelurahan Masuk ke sana kita Pak Haji? kasih semua itu. Oh, itu diberikan secara gratis Pak Haji? Secara gratis supaya kalau ada yang kena musibah, Iya, itu bisa tidak lagi sewa kursi. tidak usah bisa Oke. dipinjam secara gratis. Oke. Soalnya banyak sekali. Mhm. Ada lagi sekarang Kormi. Iya. Apa itu Kormi Pak Haji? Sama dengan KONI. Mhm. Kalau KONI dia membina olahraga prestasi. Iya. Kalau ini KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah, itu Yang budayanya, budaya. seninya. Itu Pak Sekda ketua umumnya Pak Ansar. Mhm. Kemudian saya ini wakil ketua umumnya, ketua harian sekarang ini. Iya. Udah banyak sekali tempat-tempat yang Pak Haji Selain dengan kita sama-sama. iya di Forum Kota Sehat. Kota Sehat, saya itu kurang lebih 20 tahun, 18 tahun. Tidak Iya. bisa tergantikan di situ Pak Haji ya. 18 tahun. Betul. Nah, Pak Haji, kita kan tahu nih kerja-kerja Pak Haji begitu banyak, membagi waktu dan sepertinya kalau lihat ini tidak ada anak-anak yang ikut ikut ke arah mengikuti jejak dari Pak Haji Iya. sendiri. Anak-anak malah saya dengar punya bisnis sendiri. Ini Iya. kenapa Pak Haji? Memang susah. Saya ini pernah juga juara MTQI Iya. tingkat kecamatan. Iya. Juara azan di Iya. tingkat kecamatan. Iya. Jadi memang susah. Saya juga pernah imam sejak tahun 96, Mhm. baru tahun 2020 ini saya mengundurkan diri. Oh. Imam kelurahan. Ya banyak sekali orang juga yang saya nikahkan. Jadi sangat sempurna betul. Iya, betul. Banyak sekali ini ternyata semakin ke sini mengulik apa yang dilakukan oleh Pak Haji terlalu banyak ya. Terlalu banyak ini. Tapi syukur karena sampai hari ini Pak Haji masih diberi kesehatan alhamdulillah dan sampai hari ini juga orang-orang yang Pak Haji tempat-tempat yang Pak Haji naungi itu mempercayakan selalu tidak pindah ke lain hati. Apa ini yang menjadi Jadi tambah lagi ini supaya sempurna juga sedikit seperti bendahara umum. Saya lagi baru terpilih nih. Yang baru 3 minggu ya. Jadi alhamdulillah kalau di Majelis Ulama itu memang kurang lebih 20 tahun saya berkecimpung. Wah. Ya, saya selamanya di bendahara, di wakil. Tapi sudah 3 periode ini saya sudah menjadi bendahara umum. Sampai sekarang. Masih terpilih lagi. Iya. Komplit sudah ini Pak Haji. Kemudian 6 bulan yang lalu ini saya terpilih lagi menjadi itulah tadi Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI. Wah, luar biasa ini. Banyak sekali tempat-tempat yang memang cukup krusial menurut saya Pak Haji ya. Tapi di satu sisi Pak Haji Yunus ini bisa membagi waktu. Peran juga dan tidak ada yang terabaikan malah. Kalau dengar-dengar itu kan biasanya orang cuma 1 periode, 2 periode. Pak Haji sampai ada yang 20 tahun. Ini apa ini Pak Haji? Tadi kan Pak Haji sudah sempat singgung bahwa perhatian yang Pak Haji berikan kepada keanggotaan itu terus terbangun dan itu mungkin turunan dari orang tua kali Pak Haji atau seperti apa? Tidak, orang tua saya kan murni pedagang dan petani. Oh. Jadi orang tua saya itu petani dan pedagang. Oh lah. Jadi tidak ada keturunan sama sekali bahwa dia pernah menjadi hanya dia bendahara seumur hidup di masjid. Di masjid. Berarti orang termasuk sekolah juga. Oh. Ada sekolahnya namanya itu Asadia Sengkan, itu bendahara seumur hidup semua. Oh, begitu. Jadi puluhan tahun dia menjadi bendahara seumur hidup. Sampai meninggal baru diganti. Iya. Berarti kalau lihat ini
jalan karir Pak Haji sampai hari ini memang, kalau lihat dari turunan Bapak Ibu itu Iya, bukan seorang, orang yang berkarir di panggung politik atau iya, apa, tidak ada tapi sama mereka sekali. seorang pedagang. Pedagang dan Itu petani. belajar dari mana Pak Haji? Pak Haji Yunus belajar dari mana sampai mau tertarik masuk ke organisasi? Iya, Apakah waktu zaman kuliah dulu Pak Haji Yunus? iya. Saya sebenarnya ini kalau mau bercerita ya, Mhm, kalau saya mau cerita mengenai masalah waktu saya di Makassar ini, itu iya, tadi tanggal 1 bulan 1 tahun 77, naik mhm, mobil truk. iya, Karena ini kan tidak ada, hanya mobil truk. iya, betul betul betul. Kita naik di mobil truk, kemudian benteng satu tas-tas, Mhm, tas eee, pakaian, berisi pakaian pakaian. yang tas yang saya pakai itu yang dia pakai dulu bapak saya waktu naik haji, mama saya waktu Oh. naik haji. Ada kan tas-tasnya Iya itu? iya, tas haji itu Ya, sendiri, tas ada mhm, jenjing-jenjingnya itu iya merasa bangga juga kita iya pakai itu. Itu iya, yang saya pakai pada saat itu. Dan setelah sesudah itu alhamdulillah, saya kan masuk yang pertama SMA-nya di sini kan, mhm, kemudian kuliah di Unhas pertama. iya. Tapi begitu masuk di Unhas hanya kurang lebih 1 tahun, orang tua tidak menginginkan saya di situ sebenarnya. Oh, Harus masuk di IAIN. Yayen, Jadi heeh, saya ini tidak ada persoalan sebenarnya karena ini kan kita, SD Ibtidaya, mhm, kemudian SMP Sanawiyah, mmm, kemudian SMA Aliyah. iya Alia, Saya kan Aliyah juga mhm, sampai Aliyah kan. iya Jadi dimanapun kami masuk ini tidak ada persoalan, mau iya masuk di agama oke, iya, mau masuk di umum tidak ada masalah. Setelah 1 tahun orang tua tetap mendesak bahwa harus masuk di IAIN. mmm, Karena saya melihat Anda ini memperdalam mengenai masalah soal soal agama. agama, heeh, Ya, saya malah sempat saya katakan, kalau di IAIN itu, Haji, itu tidak ada lapangan kerjanya, iya kurang. iya waktu itu ya, Ya, waktu itu bisa dikatakan memang betul tidak betul ada. betul, Kita melihat bahwa begitu orang tamat di IAIN dulu, ya sudah syukur-syukur kalau dia bisa menjadi guru imam, agama atau guru imam, agama, betul betul, imam. Pada saat itu iya ya, betul, tahun 78 ya. betul, Dia bilang orang tua saya, "Kalau soal pekerjaan Nak, tidak ada persoalan. mhm, Karena kita ini ada sawah iya di belakang rumah." iya Iya, iya betul betul, begitu kau tamat, tidak ada pekerjaan, itu sawah luas. dikelola, Dikelola. Silakan ambil semua hasilnya. iya 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 iya, Tetapi karena saya pikir-pikir, ya mudah-mudahan ada apa hikmahnya, namanya, hikmahnya, iya, alhamdulillah saya mendaftar di Fakultas Tarbiyah, oh jurusan tarbiyah, pendidikan. iya iya betul, Jadi bisa dikatakan pada saat itu kurang lebih 200 itu orang di situ mahasiswa, mungkin satu-satunya yang tidak menjadi pegawai negeri karena pada saat itu betul-betul kalau jurusan pendidikan iya agama itu gampang iya diterima. paling jadi guru agama Guru gitu, agama guru heeh, agama tahu saja. iya, Saya sendiri tidak pernah, mendaftar mendaftar. Malah ijazah saya itu kurang lebih 15 tahun baru saya ambil. di kampus, Di kampus. oh, iya iya, Karena, pada saat itu saya naik di Makassar, eee, orang tua saya itu memang sudah mempercayakan karena kebetulan orang tua saya itu pedagang mmm, emas. Jadi ada namanya itu, ringgit ya, iya ada ringgit, ringgit heeh, Amerika, ringgit peso, rupiah. Biasanya dia suruh, beli di mhm Makassar. mhm, Kalau sudah beli ya saya kirim melalui mobil truk itu yang pernah saya oh, naiki. iya iya iya, Atau orang tua saya itu, namanya dia membiking, emas balok. oh iya iya, masuk Iya, tangan, emas batangan itu. heeh, Kemudian saya jualkan di, Sumbawa. Jadi hanya kurang lebih jadi saya pikir ini hanya 1 kali saja saya dibayarkan uang kuliah. oh selebihnya Selebihnya itu saya berusaha sendiri. mmm, Ya, soalnya kalau saya mau cerita ini, cara iya, mencari uangnya saya ini sangat luar biasa. nggak apa-apa Pak Haji, bisa Iya, jadi inspirasi buat iya, buat pendengar iya. kita, iya Jadi waktunya saya itu pertama, sekolah di Muallimin dulu. iya Muallimin di Muhammadiyah itu dekat rumah saya kan tinggal di dekat Pasar Butun. iya, Jadi kalau saya dikasih itu uang jajan 30.000, mhm, saya simpan 10.000. mmm, Jadi 20.000 ini tersimpan. Sehingga itu banyak terkumpul, iya, saya beli beca. dipersewakan, Saya beli beca dia antar saya pergi pada kuliah heeh, sekolah iya di Muallimin itu, iya, kurang lebih 1 kilo dari rumah saya mhm, itu. Kemudian sesudah itu dia pakai untuk pergi cari uang. cari uang, Kemudian ya namanya itu dia sewa, ya bagi hasil gitu Pak Haji ya? artinya dia lebih banyak lah. Oh iya betul, karena dia mencari ya, Ya, mhm mhm, 75% untuk dia, saya cuma 20%. 20%, iya, Untuk makan, buat makan-makan iya, saya. heeh heeh, Jadi memang pada saat waktu saya itu mulai SMA memang sudah, karena saya pikir, waduh, orang tua saya di kampung. iya
kemudian mengirim juga uang ini. Kalau mengirimnya uangnya karena ini kan ada mobil Betul, truk yang iya, selalu datang, iya. tapi rasa-rasanya juga Beban ya? ya beban buat saya Hmm. karena terus terang ini ada sejarahnya saya. Iya, Karena saya ini anak satu-satu, iya. memang dilarang saya naik di Makassar Oh, sekolah. nggak boleh Harus sekolah. memilih Bone di Kabupaten Bone Kota atau di Sengkang. Hmm, Apalagi ini kan cabang asalnya Sengkang. iya. Jadi memang jurusannya itu semuanya orang-orang itu sekolahnya di Sengkang. Jadi Sekolahnya gampang aksesnya ketemu gampang orang tua ya? aksesnya. Oke. Tapi saya nggak tahu kenapa saya mau sekolah di Makassar. Tapi yang Di lucu, Ujung Pandan dulu namanya, iya Ujung betul. Pandan. Tapi lucu juga karena tiba-tiba orang tua Pak Haji Yunus ini memberi apa ya? Tadinya melarang terus tiba-tiba Sebenarnya sekolah. itu bisa dikatakan Agak hanya terpaksa ya? 10% saja restunya, apalagi perempuan. Iya, 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 Jadi iya. pada saat saya naik itu lebih banyak menangisnya daripada Ikhlas ini kan? orang tua. Wah, Ikhlasnya, tapi mhm, saya juga dia bilang, di mana rumah nak? iya, Itu rumah namanya rumah tante di sana kan, mhm, tidak enak juga iya kan, betul. menjadi beban. Tapi saya bilang insya Allah mudah-mudahan tidaklah. Mhm, mhm, Ya, mhm. jadi saya tinggal di rumah tante di Iya, Jalan Kalimantan dekat Pasar Butun itu. iya. Kebetulan kan dia punya toko di Pasar Butun. Jadi kalau Bantu-bantu pulang juga? saya dari sekolah, saya duduk-duduk di tokonya untuk bantu-bantu dia. Oh, Seperti oke. itu. Ya. Soalnya panjang ceritanya. Panjang sekali ceritanya. Itu Kemudian ini orang tua saya kan punya motor. iya. Itu. Jadi pada saat itu STNK-nya mati, harus kan semuanya diurus di Makassar. Mhm, mhm. Jadi pada saat saya urus di Makassar, saya sendiri langsung di kantor Samsat. Masih di Ratulangi itu Satu Langi, kantornya, iya, masih di kantor itu. Saya datang, akhirnya sukses lah, tidak iya. ada masalah. Jadi semuanya orang tahu, Haji, di mana kita ini urus STNK? Mhm, Dia bilang kan kebetulan ada anakku di Makassar. iya. Jadi hampir semua di kampung di Kabupaten Bone itu semuanya kedengaran bahwa ada anaknya Pak Haji Mhm. di Makassar bisa mengurus STNK. Wah, dari mulut ke mulut Dari akhirnya. mulut ke mulut akhirnya ratusan ribuan saya urus itu STNK. Dapat penghasilan lagi di Dapat situ Pak Haji. penghasilan, apalagi gampang. Iya, iya, iya. Karena berapa tertulis di STNK itu kan ada tertulis, ya tambah saja Rp1.000 Rp1.000. misalnya. Nanti juga selesai baru dibayar. 1.000 kali berapa? 1.000 kali berapa. Jadi Itu memang sangat luar biasa. Akhirnya pada saat itu tadinya saya ini naik motor, iya, saya bisa beli mobil. beli mobil. Dari Ya, hasil itu juga Pak dari Haji ya? hasil itu Mhm, mhm. beli mobil. Jadi pada saat waktu saya kuliah di AIN mulai masuk tahun 8 ya. Saya baru lahir Pak Haji. 80 saya sudah naik mobil. Oh. Tahun 80 di kampus itu yang naik mobil itu hanya saya dengan rektor. Mhm, mhm. Ya sudah mulai naik mobil. Iya, iya, iya. Nah, Iya, iya. setiap 2 tahun saya ganti mobil karena ini banyak kan uang. Iya, iya. Di samping ini emas yang Iya. kita kerjakan makin meningkat, ini Mhm, juga STNK. mhm, mhm. Nah, Ada penghasilan Pak ada Haji ya? penghasilan sangat luar biasa itu. Oke, oke. Kemudian sesudah itu STNK ada lagi tiket orang yang mau keterakan. Mau Kemudian kedudukan ya? ada bukan sebelum dulu itu tiket, Oh, suntik. paspor. Oh, iya, iya. Ada itu dulu Kan itu ngurus paspor kencang-kencangnya tuh susah orang Pak Haji. sangat susah. Iya, Kalau orang mau pergi kerja di Malaysia harus ada rekomendasi dari dari gubernur. gubernur, iya. Kebetulan saya kan ada teman di gubernur. Jadi memang saya ini luar biasa. Saya memang selalu katakan kalau kita itu mau sukses harus kita itu berteman orang di atas kita. Iya. Siapa tahu ada ilmunya bisa menetes Ya, kepada kita. betul, betul, betul. Jadi itulah menjadi prinsip saya. Hmm. Akhirnya alhamdulillah rekomendasi satu-satunya rekomendasi yang saya pegang. Iya, iya. Jadi semua orang yang mau ke Malaysia cari kerja harus ada rekomendasi untuk mengambil Gubernur. paspor. Mhm. Kemudian saya menguruskan. Itu sangat luar biasa itu, sangat Selalu luar ada biasa. celah Pak Haji ya? Sangat Selalu ada celah Iya. aliran rezeki di situ Iya. yang Pak Haji ternyata bisa lihat, oh di sana ada rezeki Iya, yang betul. mengalir di situ Saya boleh. itu gara-gara orang tua semua. Mhm. Karena pada saat itu ada keluarga yang mau ke Malaysia, Mhm. artinya selamanya ini keluarga yang menjadi uji coba. Berarti bagus juga itu uji Iya. cobanya karena keluarga ternyata terbukti berhasil Terbukti berhasil, dan akhirnya akhirnya ada orang ikut gitu. selamanya begitu dulu. Hmm. Akhirnya orang tua yang menampung di bawah. Makanya Hmm. itu orang tua kadang-kala bilang, saya ini lebih banyak mengurus urusanmu ini nak daripada urusanku. No. Ternyata membuahkan hasil Iya, ya selama alhamdulillah ini seperti itu. ternyata mengurusi urusan orang. Soalnya kalau saya mau cerita sebenarnya tidak cukup. Iya, Kalau iya, kita iya. mau satu hari satu malam ini. Tapi Banyak sekali liku-liku tapi saya. itu memberikan inspirasi buat orang banyak Pak Haji Iya. karena Pak Haji Yunus ya karena kita juga tahu bahwa eh melihat kondisi sekarang ini kan Kota Makassar ya Iya. dulu kalau Ujung Pandang kan memang agak terbatas Pak Haji Yunus Iya. ya bahwa di mana kita bisa pergi itu agak sulit kalau tidak ada keluarga. Iya, Nah betul. sekarang
Pak Yunus mendapatkan peluang itu Iya, dan melihat peluang itu ternyata saya bisa ada di situ. iya. Nah, sampai bertahan dan sampai saat ini pun Pak Haji Yunus tetap berjalan di koridor yang selama ini Pak